Anda enak aja ngomong konflik of interest ketika Anda rugi, ketika menciptakan anak Ya. perusahaan, Anda nggak Izin. bilang konflik of interest. Oh, bukan Anda waktu itu ya. Izin Pak Oke. Menteri, boleh saya memberikan masukan sekiranya nanti kajian sudah dilakukan dan sebagainya. Kami juga memerlukan orang-orang atau siapa yang akan mengoperate. Mereka sudah nggak ada lagi Pak di sana Pak. Kami tinggal menjaganya aja gitu. Ini kan cara ITDC membunuh investor begitu gampang, pasti kabur kalau begitu. Dia akan cut loss, kabur. Tapi image-nya buat kita jelek sekali. Terus, Pak Alwi, kalau mau jalan gimana? Kapan orang itu bisa datang lagi ke situ? Kan intinya kan dia pengen investment dia, initial investmentnya kembali. Saya bilang it is not easy. Except ada investor. Investor pun akan bicara ke depan. Appraisal dan sebagainya, mereka investmentnya pasti akan, harganya pasti sudah turun. Tapi dia akan, oke, let's talk. Jadi saya sudah bikin action plan Pak, setiap minggu kita akan Zoom bareng, apa solusinya, dan apabila dia ada investor atau kami ada investor, let's talk. Itu Pak. Itu salah satu statement dia adalah demand-nya harus naik di sana. Sebetulnya gimana di sana tuh udah mulai membaik belum? Itu kan pernah kepukul krisis kemarin kan COVID kan. Sekarang seperti apa di sana? Ya Pak, jadi sejak setahun terakhir ini demand sudah cukup meningkat Pak. Karena dulu kapasitas dia 3.000 terpasangnya, yang terpakai baru sekitar 500. Sekarang sudah mulai banyak sekali investor-investor baru. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit Pak, di tengah itu sirkuit, di mana setiap event itu kita harus ada backup. Jadi biasanya kami beli itu Pak, untuk membackup takut mati dari PAIA ini, kami beli air galon dari truk-truk gitu. Nah, dari kontainer. Kemudian di tengah itu sirkuit Pak. Anda selalu komplain PAIA takut mati. Kan mereka juga engineering company pasti di situ ya. Pasti ada backupnya juga di sana mesinnya saya pikir sih. Baik. Kenapa nggak dipastikan itu aja? Di sini yang engineer siapa? Anda engineer bukan? Dari mana dulu kuliahnya? Engineer dari mana dulu? Gimana kalau menurut Anda engineeringnya, desainnya itu ada backup plan-nya, 2 mesin segala macam apa enggak yang di PT PAIA itu? Terima kasih Pak Menteri. Jadi mungkin saya sedikit meluruskan Pak ya dari awal. Saya dari ITDC Utilitas, anak usaha ITDC, yang bekerja sama dengan PAIA sejak tahun 2021 adalah INU Pak. Karena PAIA berkontrak dengan ITDC, ludanya itu hanya untuk produksi air. Yang memaksimalkan, mengoptimalkan produksi dia adalah ITDC Utilitas. Jadi sejak 2021 kita ada kontrak Jadi dengan ibu PAIA. yang berkepentingan ya, yang meningkatkan produktivitas ibu ya, Ya. Saya yang bertugas menjualnya ibu Iya. bagian menjual ya. Iya. Jadi ibu yang kerjasama dengan PAIA langsung. Iya. Ini anak perusahaan ITDC. Iya. Oh. Nah, Ibu jadi pangkatnya apa di situ? kenapa Pak? Jabatannya apa di situ Ibu? Direktur utama Pak. Direktur utama. PLT, iya. Lapor ke ITDC. pemegang saham. Iya. Oh, banyak anak perusahaan masih? Ini kita dalam proses merger Pak bulan Juni ini. Merger. Oke. Jadi ini Pak, jadi 2021 sampai 2024 kita ada perjanjian kerjasama itu eksklusif Pak. Jadi saya hanya menggunakan air dari PAIA. Itu startingnya. Eksklusif Pak, awalnya 3 tahun pertama itu eksklusif. Oh, Tetapi historicalnya pada saat kami bekerja sama eksklusif dengan PAIA, mereka itu kadang mati, terus listriknya misalnya mati, kita yang harus memperbaiki segala macam. Jadi pada saat event pun pernah mati gitu. Nah sehingga pada saat ini kan itu saya udah tanya ke dia tadi nggak seperti itu. Jadi ini kan kata-kata ibu lawan kata-kata dia. Jadi saya nggak tahu kalau gitu siapa hakimnya. kalau kami ada surat menyurat semuanya sih Pak dengan PAIA. Sama dia bilang juga sama surat menyurat tadi kan. Saya nggak tahu yang mana yang betul. Jadi jangan nilai aja ini kapasitas seperti apa sih? Jadi kapasitas terpasang mereka itu kalau saat ini kita di maksimal di 1.000 kubik per hari Pak. Kapasitas terpasang mereka itu di 6.000 plus 750 kubik. Jadi kapasitasnya itu over capacity sebenarnya yang dipasang di sana. Dan saat ini kita hanya bisa untuk saat ini ya, kalau sebelumnya 500 sekarang di 1.000 Pak. Berarti kan masih di bawah kapasitas ya. Sebenarnya kapasitas terpasang dia masih cukup. Waktu kontrak gimana dulu?
Berapa kapasitas terpasangnya mintanya? Waktu kontrak dengan ITDC di 3.000 kubik Pak per hari. Oh dia pasti jadi udah 2 kali kan, udah Iya, bagus. yang dipasang itu lebih Dia banyak. desain 2 kali ya. Nggih. Itu Jadi itulah engineering design seperti itu. Nih. Saya pikir begitu dan mungkin juga harusnya ada backup mesinnya. Kalau ada masalah, kalau engineer biasanya begitu. Ibu lihat nggak itu di sana? Nah, jadi gini Pak, sebenarnya kenapa kami bekerja sama dengan PDAM? Karena di tahun 2025 mereka mengirimkan surat untuk stop beroperasi. Pada saat itu di tanggal 4 Oktober kita ada GP Pak. Pada saat itulah PDAM kita mulai mempush PDAM untuk bisa segera melayani klien kami yang ada di yang sudah ada, karena pada saat GP kan kita full banget. Jadi itu yang terjadi sebenarnya Pak. Ini kok bolak-bolak nih. Kalau dia bilang dengan PDAM dulu, makanya dia berhenti. Jadi kebalik-balik nih, kita nggak tahu nih yang betul yang mana. Jadi gini aja deh. Ini mesti dua-duanya di sini kan, dan mesti lihat surat-surat banyak sekali. Ke depan Ibu maunya apa? Nah, kami sebenarnya seharusnya sejak awal beroperasi 2021 dia harus memenuhi perizinan Pak. Nah, kami hanya mengejar pemenuhan perizinan untuk pengolahan air dari PIA. Jadi saat ini kami masih waiting Pak. Jadi kalau PIA mau lanjut berproduksi, kita Sebentar, saya masih tanya Pak tetap Alwi, menerima. gimana? Nggak ada izin loh Pak Alwi. Iya, jadi soal perizinan ini memang menjadi krusial sekali Pak. Rapat terakhir di mana saya hadir di situ, dari ITDC juga ada, Adikarya juga ada, dan Ibu Retno juga ada. Kita berusaha bagaimana supaya perusahaan ini bisa berjalan seperti biasa, supaya jangan ribut-ribut di belakang. Nah, Ibu insist bahwa harus ada izin. Oke, saya katakan bahwa kalau izin dari siapa ya? Izin yang diminta oleh Izinnya itu KBLI 36001 Pak. Karena kan kita air itu kan sangat relate dengan kesehatan manusia ya Dari Pak. PKPM? Dari siapa yang mau izin? Izinnya kalau 36001 itu jadi lintas, ada yang dari LH juga Pak. Ada dari LH, terus yang pertama kali sih dari Dewan KEK juga ada rekomendasi, terus baru diproses semua Pak. KEK gimana? Izin apa ini? Kenapa udah beroperasi? Saya teruskan Pak. Silakan. Saya teruskan Pak ya. Jadi sewaktu itu kita cari jalan keluar supaya supply bisa jalan terus. Ibu juga setuju, Adikarya, semuanya kita setuju bahwa dari pihak PII ini akan berusaha untuk menunjukkan goodwill dengan memohon izin bahwa kita akan dalam proses mendapatkan izin. Izinnya itu isu itu keluar tahun berapa? Enggak, ini untuk izin yang khusus ini. Enggak tahu apa. Izin apa ini? Kami itu izin itu kan 36001. Tahun berapa ini isu ini keluar? Itu kita sudah minta dari tahun 2021 Pak sebenarnya. Jadi kami setelah terus menerus. Ya, jadi Ibu insist izin. Waktu itu kita berusaha untuk supaya jalan. Kita bilang baiklah. Dari pihak kita akan mengajukan permohonan izin, tapi ini biar jalan. Izin ini siapa yang ngeluarin? Dari siapa yang ngeluarinnya? Jadi gini Pak, kemana ya? Izin aja nih, kemana dia? Di KEK itu sebenarnya diberikan kewenangan administrator. Jadi kita ada administrator kita di sana. Nah, administrator ini kalau dia nggak mampu, dia tinggal melibatkan KL. Jadi mungkin nanti tolong disampaikan TDC apakah ini sudah pernah disampaikan ke administrator. Jadi kewenangan ada di administrator Pak. Lu kan bosnya KEK ya, bisa mutusin lu. Dari KEK coba, ini bos nih. Ya. Izin Pak Menteri, data kami Pak, kami sebagai administrator KEK Mandalika Pak. Untuk izin perizinan dasarnya memang masih ada Pak, walaupun untuk perizinan lingkungannya masih pakai UKL UPL. Yang kalau di KEK rezimnya udah RKL RPL rinci Pak. Nah ini tinggal konversi saja. Sekarang untuk usaha ini aja yang gampang. Dia perlu izin apa sebetulnya? Jangan pusing-pusing. Sebenarnya izinnya ini Pak, karena dia ngambil dari air tanah. Jadi walaupun air asin dia ngambil dari air tanah Pak. Itu izin namanya surat izin pengusahaan air tanah Pak. Yang dulu dikeluarkan oleh SDM. Sekarang yang ngeluarin siapa?
Nah sekarang sebenarnya yang ngeluarin administrator Pak. Kemarin kami sudah juga koordinasi dengan SDM. Administrator KEK. Administrator KEK. Siapa? Kami, Anda Pak. kan, Bapak kan? Siap. Oh, berarti saya yang ngeluarin gitu. Iya Pak. Gitu kan? Anda yang ngeluarin kan? Iya. Kenapa nggak bisa keluar sekarang? Belum diajukan Pak. Kemarin mereka baru berkonsultasi ke kami. Kami sendiri yang sebenarnya mengusulkan Pak. Kami yang merekomendasikan, mengusulkan supaya mereka mengurus untuk izin pengusahaan air tanahnya Pak. Kalau mereka minta izin, berapa lama keluar? Kalau keluarnya secara ini sebenarnya nggak lama Pak. Jadi prosesnya itu sekitar 2 minggu saja Pak. 2 minggu. Iya. Pak Ellen 2 minggu. Itu kelamaan Pak sebenarnya. Jadi gini. Ini gini Pak, ini kan ada, Atil dipindah loh. enggak, ini gini Pak, izin Pak. Kita punya namanya standar, ya. NSPK. NSPK-nya kalau di situ sebenarnya 5 hari. Tapi pengajuannya itu nanti dia kan butuh namanya semacam surveyor atau apa untuk memastikan ini. Itu aja, kalau itu bisa disediakan ITDC Pak, hasilnya itu langsung bisa ditetapkan oleh administrator. Dan itu udah kita tuh. Lo bilang LPDP lagi tadi? Bukan, ITDC. ITDC Pak. Saya pikir si Yono lah, Yono. Udah. Jadi kalau itu bisa dibantu oleh TDC Pak, administrator nanti hasil dari surveyor itu yang untuk memastikan bahwa dia memenuhi NSPK-nya, itu bisa langsung pada detik itu dia bisa keluarkan Pak. Kan saya ITDC nggak mau bantu, saya tanya sekarang. ITDC mau bantu nggak? Ya Pak, sejak 2021 kami sudah membantu untuk memproses ini. Bu Ratna mungkin. Nah, saya nggak percaya udah berapa tahun ngurus izin nggak selesai-selesai. Sekarang 2000 berapa? 2026 kan? Udah 5 tahun selama Pak. itu. Awalnya